Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas analisis beberapa platform digital tentang brand Shell. Next, di sini kita beranggotakan ada saya sendiri, Edo Yuliando, Kemudian saya Bagas Martianda. Saya Arvina Agustiara. Saya Aliana Sutalip. Dan saya sendiri Zahwa Rilia. Oke, the next. Boleh tolong di zoom? Baik, yang pertama yaitu adalah Instagram. Pada analisis platform digital Instagram, Shell memanfaatkan Instagram sebagai media utama komunikasinya. Instagram memiliki kelebihan dari sisi visual yang kuat, sehingga sangat efektif untuk storytelling melalui foto, video, dan juga dari Reels. Tingkat engagement di platform ini juga tinggi, karena penggunanya dapat berinteraksi secara langsung melalui like, komentar, share, dan juga dari save. Hal ini membuat Instagram cocok digunakan untuk branding serta kampanye kreatif. Selain itu, fitur Story dan Reels membantu Shell menyampaikan informasi terbaru, seperti isu aktual, event, dan promosi dengan cepat, serta mampu menjangkau audiens muda hingga dewasa secara luas. Namun, penggunaan Instagram juga memiliki kekurangan, yaitu algoritma yang sering berubah membuat jangkauan konten tidak stabil. Dan kolom komentar itu juga rentan terhadap backlash, terutama ketika Shell membahas isu sensitif seperti harga BBM atau kelangkaan stok yang mudah viral. Contohnya, ada contoh studi kasusnya, yaitu kampanye kreatif Shell bersama The Changcuters yang berhasil meningkatkan engagement positif untuk Shell sendiri. Begitu juga dengan berbagai event dan program diskon yang mampu menarik respon dari customer secara aktif. Selanjutnya ada platform TikTok. Jadi kelebihan dari platform TikTok Shell itu, TikTok Shell memiliki keunggulan berupa kekuatan brand global yang kredibel dan konsisten. Konten Shell disajikan dengan kualitas visual yang baik serta pesan yang terstruktur, sehingga efektif digunakan sebagai media edukasi publik. Format video yang pendek juga menjadi ciri khas TikTok, terbukti efektif dalam menyampaikan pesan edukatif secara ringkas dan menarik. Namun adapun kekurangannya yaitu konten yang ditampilkan masih cenderung formal dan berciri korporat, sehingga kurang menampilkan sisi personal perusahaan. Kondisi ini dapat membatasi keterlibatan audiens, terutama pengguna TikTok yang lebih menyukai konten yang otentik dan interaktif. Akibatnya, audiens tidak terdorong untuk terlibat secara aktif melalui komentar, diskusi, atau bentuk interaksi lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingkat engagement audiens relatif rendah meskipun konten yang disajikan memiliki kualitas visual dan informasi yang baik. Adapun contoh kasusnya yaitu konten yang membahas teknologi energi terbarukan memperoleh jumlah penayangan yang cukup tinggi, sehingga menunjukkan bahwa topik tersebut menarik perhatian audiens. Namun, kolom komentar didominasi oleh tanggapan kritis yang mempertanyakan dampak nyata dan konsisten komitmen Shell terhadap keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok Shell efektif dalam meningkatkan awareness, tetapi belum cukup optimal dalam membangun keterlibatan dan dialog dengan audiens. Baik, untuk Twitter, ini sebentar. Untuk kelebihannya, meningkatkan engagement melalui pertanyaan terbuka, terus juga memberikan kesan perusahaan yang mendengar, dan mempromosikan investasi energi bersih. Untuk kelemahannya ini, sentimen negatif menyebar lebih cepat daripada konten promosi, terlihat seperti memindahkan tanggung jawab ke konsumen atau gaslighting. Terus yang terakhir ada membuka ruang bagi aktivis untuk membeberkan data emisi perusahaan. Untuk contoh kasusnya, kampanye What Are You Willing to Change pada 2020. Pada November 2020, akun resmi Shell mengunggah sebuah jajak pendapat
atau poll di Twitter dengan pertanyaan, apa yang bersedia Anda ubah untuk membantu mengurangi emisi global? Alih-alih mendapatkan respons positif tentang perubahan gaya hidup hijau, cuitan ini justru memicu serangan balik masif dari aktivis lingkungan, politisi termasuk Alexandria Ocasio-Cortez, dan publik yang menuduh Shell melakukan gaslighting atau menyalahkan individu atas masalah yang disebabkan oleh industri besar. Next. Kemudian yaitu dari YouTube, kelebihannya Shell memiliki jangkauan yang luas tanpa bergantung pada jumlah pengikut, dapat menyebarluaskan informasi mengenai kelangkaan dari BBM Shell. Dari sisi audiens juga cepat dalam menanggapi mengenai isu Shell yang terjadi di Indonesia. Kalau di akun resmi YouTube Shell sendiri itu kontennya banyak juga, seperti ada podcast dan film pendek, bahkan berkolaborasi dengan pembalap yang memakai bahan bakar Shell tersebut. Namun untuk kelemahannya, dalam YouTube tidak terdapat akun resmi Shell Indonesia yang digunakan untuk menyebarkan informasi terkait isu yang sedang dihadapi Shell saat ini. Kebanyakan itu dari media berita di YouTube. Contoh kasusnya yaitu belak-belakan di DPR, bos Shell ungkap sebab BBM sempat langka. Next. Nah, untuk analisis hasil dari platform Facebook sendiri, itu kelebihannya Facebook itu memiliki basis pengguna yang cukup besar. Lebih ke dominan dewasa dan juga rata-rata itu keluarga. Dan di Facebook juga ada fitur grup dan komunitas. Di situ merupakan platform untuk diskusi untuk semua hal, termasuk Shell sendiri, itu juga mungkin diskusikan di grup ataupun komunitas Facebook itu juga bisa. Dan diekspos di publik. Dan untuk kelemahannya itu engagementnya organik menurun dibandingkan platform visual seperti Instagram dan TikTok. Karena audiensnya itu lebih ke orang tua dan audiens muda cenderung kurang aktif. Untuk contoh kasus, itu ada di unggahan viral yang beredar di Facebook terkait Shell Indonesia yang mengklaim SPBU Shell akan tutup dan hengkang dari Indonesia pada 2026. Itu ada di postingan akun Kapal Bumi, dan ini berikut linknya. Kalau kenyataannya bahwa di faktanya bahwa kalau Shell itu bukan tutup dan hengkang, tapi lebih ke ganti kolaborasi bisnis, lebih ke situ. Oke, ini untuk hasil dari analisis